dari satu dapur. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Begitupun juga dengan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, kami mau ikut ibadah Tuhan itu sungguh menyembah Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah kami Tuhan, izinkan kami untuk boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita, double blessing. Ini kurang persembahan juga, kurang persembahan, raser, semua kita. Persembahanku ini
dengan segala pujian dan hormat. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Yuk kita berdiri yuk. Apapun kita yang hadir, kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin. Haleluya. Apa? Silakan duduk semuanya. Haleluya. Aku mau bersaksi dong kemarin perjalanan ke Jawa. Oke, boleh, silakan. Duduk aja ya. Berapa bulan ya, Bung? 3 minggu lalu, 4 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu ya saya ke Jawa. Aku tahu. Aku nggak pamit. Ya nggak amin. 3 minggu lalu, 3 minggu lalu. 3 minggu lalu ya. Sebulan udah. Begini, kan saya naik bis, saya selalu naik bis ke Madiun. Terus lagi nyebrang nih Bugam, kan selalu naik bis kan turun dong ya, nyebrang di ferry. Ya. Tahu-tahu pas dalam perjalanan malam lagi ombak kenceng mau badai, wing wing. Nah, yang ada ibu-ibu pakai jilbaban itu kan, itu pada jokep suaminya gitu kan, hening suasana yang tadinya lagu-lagu dangdut kayak gitu kan, Bugam jadi kakak. Tahu-tahu sepi tau nggak? Wih, terus itu bus-bus truk-truk tuh bunyinya jujur nih ya, pasti ada rasa takut ya Bugam ya, jangan takut lah ya, khawatir ya Bugam ya. Tahu nggak? Terus saya ingat Tuhan Yesus meneduhkan ombak kan, langsung Bugam saya itu sambil duduk saya gini Bugam. Saya ingat waktu Tuhan Yesus meneduhkan ombak, saya bilang dalam nama Yesus, langit, bumi, laut dan segala isinya, ciptaan Tuhan, matahari, udara, ciptaan semua tunduk dalam nama Yesus. Hei ombak, kau berhenti dalam nama Yesus. Saya sambil duduk nih, ini Bu ya, itu karena udah suasana dan gitu. Betul loh Bugam, nggak pakai lama kan, harusnya pelan-pelan. Ini berhenti, dahsyat. Nah sudah nih, akhirnya aku sudah sampai di Jawa, udah ketemu suamiku apa-apa, balik dong ke sini. Nah aku mulai deg-degan lagi nih. Jadi aku gini Bugam nih, waktu di bus, Tuhan nanti kalau nyebrang jangan tengah malam. Kan serem ya Bu ya kalau tengah malam itu. Tuhan jangan tengah malam. Tahu nggak Bugam apa yang terjadi begitu? Aku kan tidur, udah diumumin mau nyebrang, bangun dong. Hei, jam 1 Bugam. Aduh, jam 1 malam Bugam. Iya. Jam 1 malam. Aduh Tuhan. Ya udah nggak apa-apa. Terus turunlah kami ya, turun dari bis, naik ke atas dong ke ferry. Ini kan naik bisnya ngomong bahasa Jawa. Wah, ombaknya gede nih, ombaknya besar. Langsung saya berdiri, ini kan kapalnya panjang gini kan. Saya di samping ini di
Dalam nama Yesus, langit, bumi, laut dan segala isinya, ciptaan Tuhan, udara, matahari, ciptaan semua tunduk dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong, hari ini gak ada ombak dalam nama Yesus, amin. Udah bukan, saya udah nunjuk kau dalam amin. Saya duduk bukan. Terus untuk menghibur ini supaya gak fokus ke itu, saya scroll YouTube, scrolling, gini, negara gini. Tahu nggak bukan ajaibnya, sepanjang perjalanan itu nggak ada ombak begitu, nggak ada ombak, tenang. Dan lagi kan itu tadi yang pertama, yang waktu nyebrang itu kan lama, bukan hampir sejam ya, karena itu kan macam-macam itu. Nah ini cukup nggak ada ombak, cukup saya masih mau pipis nih, mau naik ke atas, mau pipis, mau ke toilet, mau ke sebelah, mau ke toilet. Ujung-ujung diumumin para penumpang, kapal sudah mau sandar, silakan kembali ke bus. Haleluya. Jadi gini, Tuhan kenapa kok nggak kasih, maksudnya kok Tuhan izinkan tengah malam? Karena Tuhan tahu kau khawatir, karena kan tengah malam kan kau takut nanti malam ada apa-apa, berarti kau nggak percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan, oke, biar aja malam. Coba kau lihat imanmu, tapi saya tetap memperkatakan bahwa Roh Kudus tidak ada ombak, bener bukan? Itu kenapa? Bahkan kau lebih mempunyai kuasa sama, bahkan lebih dari apa yang sudah aku lakukan. Amin. Iya. Percaya. Kalau kita ragu-ragunya nggak bisa. Iya. Ya puji Tuhan, begitulah. Terus aku dapat 3 jiwa yang udah sebagai suami. Udah itu nanti lagi ya. Dan yang kemarin ya ada di Lombok ya, di Selat Lombok ya, sampai itu loh, busnya tebal. Ombaknya bener, iya. Iya, Tebal. Beneran sih. Iya. Lu ombaknya lagi besar banget sih. Iya, memang selat situ itu. Terus gini gitu loh, bukan serem. Jawa Selatan Jawa ya, bukan di utara Jawa, di selatan Jawa itu kayak sepanjang itu kan ada kayak tsunami. Tsunami itu. Saya baru mulai, kapan kita nggak pernah lihat ini kan? Bukan naik di situ juga? Enggak. Maksudnya lihat di TV. Tsunami, tapi mungkin tsunami-nya nggak yang kayak gimana gitu, tapi merobohkan rumah, air masuk, tapi nggak sampai yang kayak gimana gitu. Rumah banyak yang roboh tuh. Sepanjang pantai dari kota ke kota, sepanjang selatan Jawa. luar biasa. Jadi intinya kalau dalam keadaan apapun juga ya Brin, ingat aja kepada Yesus ya Bugem ya, ingat firman. Nah kadang-kadang gitu kita tuh fokusnya omongan orang nanti begini, takut. Akhirnya bertindak dalam nama Yesus, akhirnya aman sampai aman. Puji Tuhan. Nanti harus sering-sering naik bis. Biar apa? Biar ingat Tuhan. Enakan lupa. Aduh, haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Kita satu pujian sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang besar. Sebab itu tidak pernah kami khawatir akan hal apapun juga. Kami tahu dalam segala hal hidup kami kami diciptakan untuk lebih dari kemenangan. Terima kasih. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara
akan kami klaim pada siang hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar dan menerima dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita di sini ada 4.000 jiwa. Amin. Haleluya. Hari ini enak nggak tante di sini? Tante nggak kesan dikit nggak apa-apa biar nggak terlalu mereng. Mireng. Oh, menghadap ke Ibu Pendeta dulu. Pendeta, kita sekali pendeta. Aku membuatkan kamu adalah orang-orang yang berhasil. Amin. Hari ini aku tuh nggak tahu siapa ya mau yang mauin firman ya dari aku gitu kan, sekalian juga belajar untuk bisa menjadi pembicara juga kan. Jadi tidak ada di dalam comfort zone, maunya cuma nyanyi aja gitu kan. Karena kita adalah orang-orang hamba Tuhan, tidak ada yang namanya yang tidak ada hamba Tuhan. Ini kan Enak tentang situ. itu miring gitu. Miring kan udah dibilang. Iya, miring lah. Hari ini tema waktunya tuh tenang. Aduh, enak banget lihatnya. Gimana dong gini? Sebentar lagi 100 orang. Jangan orang. jangan liatin kita, jangan lihat kita. Boleh nggak sih pakai masker aja ya? Hari ini tuh tentang tenang. Tenang itu berarti apa ya? Damai gitu kan, kayak tidak ada sesuatu hal yang perlu dipikirkan gitu. Jadi kapan hari itu kemarin waktu hari Minggu sebelum aku masuk, seminggu berikutnya aku tuh pengen pergi main, tapi yang aku punya tuh sama Mas Dani aja gitu kan. Pengen ngajak siapa ya, karena aku tuh udah kayak burn out gitu, kayak kerjaan di situ aja gitu kan, kayak udahlah pengen apa gitu. Terus habis itu ayo Cece aja Cece dah sama Koko gitu kan. Yuk kita pergi ke time zone gitu kan, main yuk. Ayo gitu. Main dah ke time zone gitu. Pengisinya memang gak sedikit karena gak berasa gitu kan. Tahu-tahu sampai di sana tuh pikirnya mereka tuh, ih Kak Dita nih mainnya time zone, mainnya anak-anak semua. Tahu gak ibu-ibu semua, isinya 70% adalah orang-orang dewasa seperti kita. Oh iya? Ya, Di time zone itu? time zone itu. Tiba ya orang stres dong. Saya tidak Jenuh. Iya, karena aku mikir, ternyata banyak ya orang-orang, apalagi kayak usia-usia kita ini, permainan di boom car, di bowling, di basket, mau dimain VR itu tuh semua isinya Orang-orang sudah seperti kita ini yang usianya sudah 30-an ke atas gitu kan. Aku sampai pulang tuh gini, Tuhan kok di time zone itu banyak banget ya orang-orang yang usianya di atas 30, bahkan kayak di usia tante tuh masih main para layang gitu kan. Mas ada yang bahkan di bawah 7 bulan tuh 8 bulan main bowling. Kenapa ya? Oh mikirnya gini, mungkin orang dewasa ini adalah kaum milenial, boomers yang mungkin tuh merindukan mainan-mainan zaman dulunya atau kayak pengen main bareng gitu kan. Sementara yang kecil-kecilnya mungkin 40% seumuran Kathleen atau Musa lah, itu mungkin lebih senang dengan gadget di rumah kan. Ini aja kan mereka nggak ngerti apa tuh mainnya bareng-bareng. Singkat cerita, pergilah aku main dan mereka tuh happy ya, apalagi ada Mbak Titin gitu kan. Pertama kali baru nyobain bowling, pertama kali baru nyobain yang namanya boom car gitu kan. Awalnya nggak mau, enggak Dita, aku nggak ngerti ini. Ayo lah, yang penting tahu aja gitu kan. Yang penting tahu aja, ya udah main, ternyata mereka happy banget gitu kan, happy banget. Tahu-taunya mau hampir isi time zone itu hampir 1 juta untuk time zone aja gitu kan, mainnya nggak berasa. Terus habis itu dibilang Dita sampai Mbak Titin gini, sebenarnya bukan mau memuaskan setiap kita gitu kan, aku pengen ngajakin aja. Karena ketika aku penat gitu, ada yang ngajakin aku main. Kenapa aku tidak berbagi sama yang di sekitar aja gitu kan. Kenapa kok nggak ajak saya? Hah? Kenapa? Pulang gereja, tante nyelonong aja pulang. Sampai Mbak Titin bilang, emang ada Bu Nini? Oh iya, kata Bu
uang. Dia masa kecilnya udah bahagia. Udah bahagia. Dan dia udah bahagia. Cuma bilang lewatin aja. Terus, nah setelah itu Ya bener saya nggak diajak. Ini kita nggak diajak ya. Adil, awas ya. Tapi dia nggak diajak. Jadi udah bahagia. tapi untung tidak terlalu banyak karena MBG kemarin itu terlalu full. Oh di MBG. Karena pas weekend kan, dan di sana tuh ada ini permainan apa basket, lomba basket, jadi semua orang berkumpul di situ. Time zone semua full pokoknya. Singkat cerita, pulanglah kami kan semua happy, kayak tuh aku semua. Kita kapan lagi? Aduh tunggu dulu, kumpulin duit dulu sampai gitu kan. Hampir sejuta main time zone gitu kan. Terus habis itu pulang Mbak Titin, Dita terima kasih ya, aku happy banget, jadinya lega gitu, bisa main, bisa melepaskan penat. Oh iya Pak, sama-sama, tapi aku tidak menyenangkan hatimu kok. Aku tidak menyenangkan hatimu, aku hanya mengimplementasikan, yuk kita main, kalau kamu happy ya udah puji Tuhan gitu kan, tidak usah membahagiakan orang gitu kan. Nah yang satu tuh bilang gini, oh iya ya, kadang-kadang kita tuh butuh ketenangan bukan hanya untuk diam di rumah, tapi ketika kita keluar sama orang-orang yang benar ya, sama orang-orang yang benar, pergaulan yang benar, lingkungan yang benar, itu juga akan membawa sesuatu hal yang namanya sukacita. Sukacita itu mendatangkan yang namanya ketenangan. Kita baca di Pengkhotbah 4 ayat 6. Cuma satu yang Bapak bilang kurang. Apa tuh? Kalau bum kan hanya bum kan nabrak dengan Nabrak tante. Nabrak. Oh di waktu di video nggak ada soalnya. Aduh, ditabrakin tante kan. Mas Dani tuh sama Kathleen. Kali itu kata puk gitu. Kok benar ini mainnya semua. Ada tante di video juga ada kok tabrak-tabrak gitu. Ada tuh. Ada yang Seru video kan kan, Frankie. Frankie memang kurang nabrak, tapi kita nabrak-nabrak. Oh, karena dia pegangin ini kan. Oh bilang kurang nabrak ini namanya bum. Itu sudah goyang. Sampai isi kepala itu kayaknya berasa kayak goyang. Oh yang Berarti lain kali kita bisa diulang ya. Bisa, Grup, iya. ya. Hari Minggu ada yang ulang tahun kan? Ah. Oke, hari Minggu. hari itu rame. Iya, jangan hari Minggu. Khotbah dulu. Pengkhotbah 4 ayat 6. Khotbah berapa? Pengkhotbah 4 ayat 6. Kita baca sama-sama kalau udah dapat ya. Pengkhotbah 4 ayat 6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Segenggam ketenangan ya. Yes. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Jadi simpelnya adalah meskipun hanya segenggam ketenangan itu jauh lebih sama seperti kiasannya lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari. Seperti itu. Jadi maafkan kalau misalnya aku tidak terlalu mengulik ya, tapi yang secara garis besarnya adalah lebih baik segenggam penuh ketenangan lebih baik daripada 2 genggam penuh jerih payah. Maksudnya nih terlalu ngoyo sampai kita tuh lupa yang namanya harus tenang. Kadang-kadang kita gini di dalam dunia pelayanan, apalagi misalkan aku ambil contohnya dari hidupku ya. Aku berusaha gini, bagaimana caranya aku bisa mendapat tambahan pemasukan. Itu kan berarti udah ini kan harus seperti ini. Oh targetku nih seminggu 200 biji karena mengerjakan berdua aja sama Mas Dani kan. Ya 200 biji. Bagaimana caranya aku bisa mengembalikan modal? Jadi semuanya dipikir sampai hal yang namanya ketenangan dalam Tuhan itu. Kemarin ada aku share di CPGP, di ibadah wanita tuh, di grup wanita yang namanya bagaimana kita bisa beristirahat di dalam kebaikan Allah. Jadi sepekerja kerasnya kita jangan lupa yang namanya tenang di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita yang terlalu ngoyo dalam kerja, apalagi aku ya, karena mengerjakan kue itu untungnya tidak banyak, itu sedikit. Jadi bagaimana caranya aku bisa menambah terus sampai aku lupa harus bagaimana caranya aku beristirahat. Saking aku ngoyonya, aku sampai itu yang namanya burnout itu kayak
apa-apa semua tuh kayak sensitif gitu loh. Apa gini, sensitif banget sih? Kok dadamu tinggi banget sih? Karena udah terlalu capek, lupa yang namanya istirahat. Istirahat dalam pengertian, kalau yang namanya terlalu rohani banget ya, itu pasti kayak duduk tenang di dalam hadirat Tuhan, perlu baca Alkitab, menyembah, memuji, dan itu merupakan sebenarnya gaya hidup kita kan. Itu gaya hidup kita, bukan pada saat kita udah burn out baru kita cari Tuhan, tidak ya. Tapi bagaimana kita juga bisa menikmati fasilitas yang dikasih Tuhan. Fasilitas itu berarti waktu dimana sebenarnya kamu bisa beristirahat, yang bisa Tuhan kasih. Tuhan aja menciptakan langit dan bumi 6 hari, 1 harinya dipakai buat istirahat. Bagaimana kita bisa mencari ketenangan di dalam ngoyongnya kita gitu loh. Sampai sini ngerti? Iya. Bicara semua. Benar. Gitu kan, jadi sampai gini, kamu pernah salah suatu hari aku tuh terlalu capek bikin pesanan, bikin video, harus memikirkan aku harus ngedit seperti apa, tema apa yang aku harus ambil, gambar apa yang harus aku kasih, itu bisa sampai 24 jam itu handphone tidak lepas dari mana, dari mataku. Sampai aku gini, yang aku kok mual ya, gitu. Orang yang sudah terlalu sering gimana di depan handphone kan mual, muntah, kepala sakit, ini cenut-cenut. Sampai istirahat dulu, nggak apa-apa. Kamu istirahat 1-2 hari pun tidak membuat kamu miskin kok. Tidak membuat berkat Tuhan tuh lari dari kamu. Yuk sayangin tubuh kamu, sayangin orang-orang di sekitar kamu. Kenapa orang-orang di sekitar kita? Karena kalau kita capek, ini udah pasti di sebelah kita kan, apalagi dia kan sendiri. Jangan kan dia anabolku aja udah kayak nakal gitu kan, kayak jadi kayak takut. Iya ya, istirahat dulu deh, nggak apa-apa. Nah, yang aku mau jelasin di sini adalah ayat ini tuh sebenarnya sederhana, lebih berharga hidup kita yang apa sih namanya, yang mengejar yang namanya ketenangan daripada mengejar yang namanya kekayaan, kesuksesan tanpa henti. Karena kekayaan dan kesuksesan itu pasti akan mengikuti kita. Bagaimana caranya, apa ya, kayak cara mengolah kalimatnya ini, maaf ya, sampai jangan sampai itu kita kehilangan damai sejahtera dalam sehari-hari kita. Nah, yang di sini kesimpulannya, hidup yang diberkati bukanlah hidup yang memiliki paling banyak, melainkan hidup yang memiliki hati yang tenang, rasa cukup, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mama saya, dia tuh seorang penatua di gereja karena dia tuh Protestan. Dia tuh sibuk banget, Bu. Sibuk banget dari Senin sampai Minggu. Sampai gini, aku telepon papa, Papa sudah makan? Nggak makan. Loh, kenapa? Mamamu tuh terlalu sibuk di gereja. Mamamu tuh sampai tidak perhatikan tidak perhatikan orang rumah. Adekku, Dek, kamu sudah makan? Nggak ada, Papa. Sampai dari Makassar ke Bali tuh kakak boleh nggak gojekin makanan? Loh, kenapa? Mama nggak masak. Mama di mana? Mama di gereja lagi pelayanan. Dan, nah, sampai itu kalau sekali 2 kali oke. Itu sampai berulang-ulang, sampai adik saya tuh sampai kena yang namanya sakit mah dan usus buntu. Kemarin baru operasi 2 bulan lalu, habis operasi kelas 5 SD. Ma, aku tidak menghubungi Mama, tapi bukankah lebih baik melayani di Yerusalem dulu ketimbang Mama berkoar-koar, kasarnya berkoar-koar melayani ini keluarga, sementara keluargamu di dalam tuh berantakan. Kenapa baik-baik aja kok? Kelihatannya baik-baik saja karena mereka tidak pernah mengungkapkan. Karena menurut mereka ini perbuatan yang istriku atau mamaku lakukan adalah hal yang benar karena dia melayani Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa sejatinya adalah yuk melayani di dalam keluarga dulu, gitu kan, Ma. Bolehlah Mama kalau mau pelayanan di luar, yuk yang di dalam keluarga diurus dulu. Sampai Papa itu, ya aku tahu Papa kerja di luar, tapi kan dia juga kepala keluarga. Dia dikasih makan dulu. Ya, aku juga mengakui bahwa kadang-kadang kalau aku pergi aku tidak memperhatikan dia bikin makanan sendiri, gitu kan. Dia makan sendiri, tapi jangan lupa jangan sampai pelayanan itu menjadi batu sandungan, gitu kan. Sampai keluarga di dalam ini nggak tenang sama sekali. Mamaku malah marah-marah sama aku. Enggak begitu, gini, mereka tuh lebay banget gini. Jadi mencari pembenaran, belum mengerti, gitu kan. Pokoknya yang penting adalah aku melayani udah sekian. Terus sampai sakit pun dibela-belain mau pelayanan.
terus habis itu akhirnya hari demi hari aku berdoa sama Tuhan, karena kan yang bisa mengubah mamaku adalah Roh Kudus sendiri ya, aku tidak bisa. Dari setiap perkataan diulang-ulang dikasih firman, akhirnya Roh Kudus juga malah melembutkan hatinya. Oh ya, Dita ya, akhirnya dia mengambil sedikit pelayanan, lama-lama keluarganya terurus. Makanya bilang, iya Dita ya, dengan meskipun mama tidak pelayanan, tapi ada perasaan damai sejahtera, sukacita. Tapi bukan berarti tidak melayani Tuhan di luar itu ya, melayani Tuhan di keluarganya dulu nih. Bagaimana dia sama suaminya, bagaimana dia sama anak-anaknya, juga sama aku juga. Apalagi kemarin nenek saya habis meninggal, tidak habis perkara di situ, dia pun juga harus melayani saudara-saudaranya di situ. Tidak mudah, mereka Kristen KTP kan, tidak hanya ini. Nah setelah itu dia bilang ini, dia ditanya ternyata untuk melayani keluarga itu jauh lebih penting. Kalau keluargaku, sampai dia bilang ini, iya ya keluarganya mama ini meskipun apa adanya seperti ini, tapi kalau terurus, mama tuh jadi kayak pelayanan di luar tuh kayak ada damai sejahtera, pulang-pulang mama gitu kan, karena biasanya kan kamu itu pergi-pergi saja, jam berapa nih jemput ini. Sampai suatu ketika karena papaku malas jemput, adalah seorang penatua satu pria yang antar mamaku. Cemburu lah Masalah. iya, Sampai jam berapa? dia antar orang lain, dibilang kenapa tuh yang antar? Ya habisnya kamu nggak mau jemput aku, ya kamu pelayanan terus, aku kan juga capek gini. Bertengkar lah. Bilang ya sudah lama, seimbangkan. Begitupun juga dengan kita menyeimbangkan yang namanya pelayanan, pekerjaan, sama buat diri kita sendiri gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian inti dari pengkhotbah 4 sampai 6 adalah 4 sampai 6 adalah yang pertama belajar hidup dengan rasa cukup. Kalau hari ini kita ngerasa cukup, ya rasanya udah capek, berhenti dulu. Jangan sampai terlalu over, kita pun juga yang jadi sakit, over limit kan. Jadi kebahagiaan sejati tidak ditentukan karena banyaknya hal yang sudah kita buat, tetapi bersyukur dan merasa cukup berkat Tuhan gitu. Jadi kemarin juga aku pergi main time zone, ya Tuhan terima kasih ya, aku masih bisa menikmati main seperti ini. Yuk aku bilang sama Titin, Mbak kita main dulu hari ini ya, hari ini kita main senang-senang aja, besok kita gas lagi. Dia ditanya ya gas besok lagi, ternyata dia gas lagi hari Selasa. Gas gini lagi katanya. Nggak apa-apa, pokoknya udah happy kemarin. Terus yang kemudian yang kedua, mengutamakan damai daripada apa sih namanya, kepengenannya kita yang terlalu berlebihan dalam hidup ini. Jadi yang ketiga, percayakan hidup kepada Tuhan, karena ketenangan hati datang ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan ketika kita terus-menerus mengejar apa yang kita pengen ini supaya tercapai ya. Kemudian bagaimana sih cara kita bisa memenuhi 3 poin tadi yang kayak apa sih namanya, belajar hidup dengan rasa cukup, bisa hidup damai, bisa percaya sama Tuhan. Yang pertama adalah memulai hari dengan mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan kasih. Kita tuh pasti udah tahu, pasti setiap hari bersyukur, bangun pagi Tuhan terima kasih Tuhan, masih bisa lihat Mas Dani, masih bisa lihat yang lain gitu kan. Terus yuk kita berusaha untuk tidak membandingkan diri kita sama yang lain. Kapan hari aku bilang sama Mas Dani lagi mau deep talk deep talk. Ada suatu momen aku bilang gini, loh kemarin kamu nggak dengar khotbahnya Bugem? Hal yang sama Tuhan kerjakan sama Bugem Pak Gem, tapi jawabannya berbeda. Yang Tuhan utamakan adalah responnya, ya kan? Om dikasih itu ya puji Tuhan, tante diizinin buat pasang ini, tapi responnya tante di hadapan Tuhan benar gitu kan. Dan terus karena dia juga membandingkan, nanti aku selama ini kan katanya dia begini, udah meskipun sama, tapi jawabannya Tuhan beda-beda sama kita, ya kan? Karena Tuhan tidak pernah salah, ya kan? Amen. Terus yang kemudian adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sampai sekarang aku masih mengingat Pak Thomas bilang apa? Not important, not urgent. Important, not urgent, not important, urgent gitu kan. Itu aku ingat banget. Terus yang kemudian adalah mengingat berkat Tuhan itu selalu berasal dari Tuhan, gak pernah dari yang lain. Kadang-kadang kita enak ya makanannya atau gimana usahanya bagus banget, semua karena Tuhan. Amin. Yang
Kedua adalah bagaimana sih cara menerapkannya lagi, yaitu belajar dengan rajin dan tetap berikan waktu untuk beristirahat. Jangan lupa beristirahat, wes pokoknya di usia-usia kita, di usia kita. Jauh kali. Ya, usia 36 aja udah kayak aduh. jangan dong. Terus yang kemudian ya itu belajar untuk berkata cukup ya. Kemudian kesimpulannya adalah rasa cukup menolong kita untuk tidak dikuasai dengan kemauan atau keinginan yang terlalu berlebihan. Terus hidup juga harus seimbang, menjaga hati tetap damai dan hubungan yang dekat sama Tuhan. Kemudian dengan begitu kita bisa dapat yang namanya tiap hari hidup yang penuh dengan sukacita dan sejahtera. Itu aja sih, karena aku tahu di usia-usia kita, usia-usia kita lagi. Enggak, berasa apa ya? Berasa kayak kita kuat. Semenjak sama Bu Ririn itu kan, yang Bu Ririn pernah nolong aku pas pingsan itu, semenjak aku diketahui Pingsan kapan? iya waktu di Indomaret pas ini selesai ini ulang tahun gereja tante. Oh iya, yang kamu sampai berlemes banget gitu ya? Udah hilang, udah pingsan tante. Ya. Udah pingsan gitu kan. Itu karena itu salah satu contoh yang jelek banget. Aku sebenarnya itu sudah sakit, tapi tidak enak hati untuk minta orang lain untuk menggantikan karena merasa diri aku bisa kok. Hanya nyanyi aja. Oke, lanjut. Semuanya berjalan lancar. Kemudian tinggal cerita. Dita kamu aja jadi ini MC-nya Pak Gem, MC-nya gereja. Iya, ayo. Semua di ini tanpa berhikmat, tidak makan karena ngerasa ulu hatiku tuh sakit, nggak bisa makan. Apalagi kemarin makannya tuh pedas. Nggak usah deh Tuhan, makan puding aja manis-manis. Pikirku itu cukup menolong. Tahu-tahunya di jalan yang kita pulang ya, kamu tuh ayo pulang yuk, ayo pulang tengah jalan, mataku udah kayak berbayang-bayang, yang aku kayaknya mau pingsan deh, aduh gimana nih, bisa tahan nggak bisa ya, aku udah lemas gitu kan, pergi dari Indomaret, beliin aku susu yang paling manis, pergi dari dia, kok aku dalam hati ini, pikirku kalau dia tahu istrinya lagi begitu, pikirnya ya, itu dia bawa dulu susunya, nanti baru di scan, iya kan? Nanti di scan karena ini udah urgent di sini nih, ya kan? Ternyata dia lama banget, hampir 5 menit di dalam karena mungkin antri, tak tengok kayaknya pengen ini, tapi dia nutup ini, terus habis itu hilang. Mas Dani, yang, pukul campur-campur, yang. Kamu masih dengar? Enggak. Udah nggak sadar. Udah nggak sadar, hilang. Yang, hah? Ya, kenapa? Kamu bisa gini? Oh iya ya, cuma dia aja yang nolongin, padahal di sebelah sini banyak orang. Sudahlah, tinggal cerita, minumlah aku susu 2. Datanglah Bu Ririn sama Ko Frankie, yang mana nih ikut Bu Ririn aja karena Bu Ririn kan dekat dari rumahnya ke sana. Pergi dibawa ke Klinik Farma Kadita, yuk ngecek. Sebenarnya aku nggak mau karena aku nggak mau tahu hasilnya seperti apa. Singkat cerita, ada seizin Tuhan, pergilah. Asam uratku tuh tinggi di situ. Gulanya 200 asli. Karena kan habis minum susu itu tante. Iya. Habis minum susu itu kan, karena kan nggak ada asupan yang lain, cuma susu aja kan gulanya langsung naik. Terus asam uratnya tuh 7,5. Maksimum 5,5 6 ya? Iya, cewek gitu tante, 7,5. Wah, astaga, dari situ aku merasa aku sudah kayak tua banget. Asam urat. Nah dari situ tidak berhenti, makannya dipol-polin. Pas cek di Cenesia, pas sakit itu, dadaku sakit itu sampai berapa minggu tuh ngecek lagi asam urat, tidak terdeteksi saking tingginya. Aduh. Tik, kenapa? Ini tidak terdeteksi nih, Mbok, ini makan apa ini? Makan apa? Pokoknya itulah Mbok. Nah dari situ pas di diagnosa itu, aku merasa kayak, yuk jaga tubuhmu lagi, harus ditahu dulu kayak begini baru bisa berubah. Bisa, pasti bisa lah, bisa berubah. Kalau nggak ditahu gitu kan pasti dipol-polin terus kan makannya kan. Akhirnya aku belajar ya seperti tadi, kalau capek udah berhenti, nggak usah sungkan bilang sama orang kalau emang nggak sanggup. Karena yang kena ininya kan kita sendiri. Bukan sakitnya cuma 2-3 hari sampai 2 minggu itu yang aku rasakan, belum pulih-pulih. Karena
ya dia juga tidak tenang. Makanya aku bilang tadi, oh ya Tuhan kok mau apa ya, ya udah bawain aja apa yang kamu alamin gitu kan. Jadi aku juga mau mengingatkan buat semua, jangan lupa istirahat. Kalau ada waktu jangan lupa happy. Istirahat bukan hanya di tempat tidur nonton Netflix gitu kan. Yuk kita juga kemana, bisa refreshing atau kemana, karena itu adalah kasih karunia Tuhan juga. Amin. Dita, Ya, sharing yang Bugam ya. Saya tadi dapat ini ya, firmannya keren banget. Dalam Amsal 10 ayat 22 ya. 10 Ayat 22 ya. Amsal 10 ayat 22 ini keren banget. Ini nyambung ya. Oke. Nah, confirm lah. Comfort. Nah, ya, Amsal 10 ayat 22. Oke, amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Jadi berkat dari Tuhan itu yang membuat kita kaya. Artinya kaya itu bukan yang kaya kayak Bugem yang begini-begini ya. Artinya cukup ya. Jadi kalau mau makan ada, mau minum ada, mau ini ada gitu. Tuhan siapkan gitu ya. Jadi bukan karena jelih lelahmu. Tadi kan jelih lelah akhirnya ini akhirnya ya itu tadi ya, berakibat ya merugikan diri sendiri ya, dampaknya untuk kesehatan, untuk segala rupa. Nah saya ini juga mau mengalami ini di dalam Bumeneglo tuh Bugem ada tim praise and worship kita, saya Mbak Titin gini Bugem. Nah itu namanya itu Mbak Titinnya kita itu Bu Sondang, yang dulu orang nyanyi sini juga Bu Sondang. Suaminya tuh pemain keyboard kita. Nah terus suaminya itu baru-baru meninggal, cuci darah Bugem, cuci darah. Oh rajin pelayanan Bugem, dalam keadaan sakit pelayanan terus, tapi akhirnya berapa hari lalu tuh udah kembali ke surga. Nah sebelum kejadian itu otomatis kan ini Mas Nanang ini kan bawa Grab Bugem, bawa Grab mobil kan, dan istrinya ini temanku ini yang WL ini manja banget kita. Manja Mas Nanang, wah mesra, nggak bisa lepas dari suaminya, kemana-mana hati-hati. Terus, nah kalau kan suaminya pintar masak, Mas Nanang yang masak, dia yang ini belanja pasar berdua, wes pokoknya tuh udah seperti apa ya gitu, pokoknya Romeo and Juliet gitu, meskipun udah tua. Nah karena suaminya sakit kita, otomatis kan dia nggak bisa nge-grab. Nah anaknya ini namanya Peter Bugem, anaknya ini udah kerja kita. Tapi pulang kerja jam 5 setelah itu dia khawatir kan, sekarang bapaknya sakit nggak kerja supaya ada pemasukan, disuruh nge-grab Bugem. Aduh, kok padahal dia pelayan loh ya, suami istri itu aktif melayani, khotbah juga apa. Ini bukan saya ngomong apanya, ini kan terhubung dengan firman tadi ya. Akhirnya karena dia khawatir, dia mau bukan ambisi ya, pokoknya harus nanti untuk suaminya kontrol, untuk ini, untuk itu. Kan sementara tulang punggung jadi anaknya kan si Peter. Nge-grab lah dia Bugem. Tahu nggak apa yang terjadi? Nge-grab darah Yesus. Nabrak tiang listrik, hancur tuh mobil. Mobil itu masih nyicil. Nah padahal kita tuh udah, nah ini tadi dia karena nggak percaya ini loh, selama suaminya sakit ini dia akhirnya bersaksi, selama Pak Nanang ini sakit nggak pernah lo nggak makan Bugem. Dia mau ke dokter ada duit, dia mau ke CINC ada uang, dia mau terapi ada duit. Karena kekhawatirannya ini, karena jerih lelahnya ini, dia pikir mau menambah keuangannya. Malah sekarang mobilnya ke bengkel belum bisa keluar, ongkosnya mahal. Terus suaminya sekarang udah pulang ke bapak. Nah, jadi firman Tuhan itu betul ya. Jangan kita ini ya itu tadi ya. Apa semua mau dikerjain gak gitu, harus 200, harus ini, kita kan perlu keperluan. No, Tuhan Yesus sudah sediakan loh. Bukan berarti kita nggak kerja ya, orang yang nggak kerja nggak makan kan. Jadi tetap kerja tapi utamakan Tuhan gitu loh kita ya itu tadi lebih dekat di kaki Tuhan. Tuhan aku apa ya mau aku kerjakan ini gitu kan. Tuhan udah ngasih porsi yang cukup untuk kita. Nah kadang-kadang kita ini terlalu melihat nanti nggak cukup loh, nanti bayar ini, bayar rumah, bayar listrik, bayar apa. Jadi fokusnya ke masalah, bukan fokus ke Yesus. Firman Tuhan jelas, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Kau bersusah payah, bener nggak akan nambahnya, malah rugi kan, nabrak mobilnya, kau sakit lah apa. Jadi begitu ya Bugem, firman Tuhan itu ya, berarti dalam hidup kita nih ya kembali fokus kepada Yesus ya Bugem. Terus rest bukan main bowling apa, tapi di hadapan Tuhan dia.
Nah saya ini jujur bukan aku kan waktu tinggal sama cucuku sibuk ya, ngantar sekolah, ngantar terus tinggal sendiri tuh jujur sepi loh bukan. Makanya aku selalu sering ngunjungin cucuku karena sepi. Sekarang caraku nggak kesepian apa bukan? Yosua kasih bukan laptop apa? Tab itu. Oh bukan, saya liatin apa supaya imanku tumbuh atau Christian life di Middle East, apa orang-orang kehidupan orang Kristen di Middle East, kesaksian Ramadan menginjil itu. Jadi aku kalau pulang ke rumah nggak kesepian kita. Aku lihat ini, jadi firman, habis itu bisa lebih doa, ya kayak gitu. Ya pengen kerja apa ya Bugem? Aku sekarang. Ya, dia punya ini. Ya paling nawar-nawarin ini ya Bugem masih tak jauh tawarin loh. Cucu juga boleh. Dia bagian. Ya, saya sekarang cuci tapi tanganku kok. Darah Yesus yang itu. Sekarang saya dibeliin ucapan loh. Kata Ibu Fam tuh, sis, dia itu udah tua loh. Kita ini jangan loh tulang-tulangmu. Aku telepon sama tangannya sakit belikan mesin cuci. Dibelikan, tapi kan masih gini. Ya kalau daster gini aja. Kalau lebih kotor, keringet aja. Iya. Jadi sangat bagus ya firman Tuhan hari ini tuh menyadarkan kita nggak usah ngoyo betul ya Tika. Berkati lo Tuhan sedia ya. Wes toh nggak usah khawatir. Burung di udara aja nggak menabur, nggak nanem, Tuhan pelihara pakai anak-anaknya gitu. Betul. Ya. Oke. Mungkin dari Bugem. Betul, perlu istirahat. Jadi saya itu memang orangnya pertama perfeksionis, kemudian ngurusin banyak banget urusan. Saya memang duduk di depan komputer. Saya bukan kerja badan lah, ya sih macam yang warisan. Saya memang duduk di depan komputer. Dia tahunya dari pagi sampai malam ngapain aja sih? Tuh, ngapain aja sih di depan komputer? Kadang-kadang dulu janji ya, jam 5 stop ya, nggak boleh lewat. Ya mundur ke jam 8, dia jam 10. Ya ngomong. Nah tapi saya bilang saya nggak main game, saya kerja loh, ngerti nggak? Saya kerja loh, ngerjain ini kerjaan. Kalau nggak saya kerjain siapa? Tapi dia kadang-kadang bilang gini, udah panggil orang, suruh bantu. Ya bisa, hal-hal yang nggak bisa dikerjakan orang lain harus saya yang ngerjain itu. Bukan kayak adminnya, ini saya harus ngerjain. Nah kemarin kita sempat nggak enak gitu, saya sampai udah kayak udah kayak pingsan juga pagi. Kan sejak pergi dari ke Malaysia tuh banyak tuh kerjaan yang numpuk, banyak banget pengeluaran ini itu banyak banget dan harus saya rapihkan dong, nggak bisa kayak pelan gitu kan, pelan ini belum ditambah mami beli ini buat sunset, mami beli ini buat banyak banget gitu loh. Sampai kemarin pagi itu pagi habis bangun tidur jam 5 saya duduk di meja makan dengan banyak catatan nih, banyak catatan ini belum dia bangun, dia suruh bikin harapan tuh jam kalau ada apa gitu ya. Terus padahal dia ngomong gini, ya perusahaan pagi ini baru banyak banget nih, diberesin dong gitu kan. Iya, saya pikir kan nanggung, setengah jalan kan lupa lagi kan. 2 kali dia ngomong lagi, ini mau sarapan loh, ayo barangnya diberesin. Saya tuh mungkin karena penat gitu ya, karena penat kita jadi darahnya tinggi kan. Aduh, ini baru setengah jalan udah diusir gitu kan. Habis saya beres-beres dia tersinggung. Kan bukan sekali saya ngomong, ini udah ketiga kali loh saya ngomong. Terus kalau kita nggak makan ini, saya udah saking penat, penuh loh. Tinggi nada saya. Ya nadanya itu tinggi, kan saya ngomong baik-baik gitu. Iya betul, dia nggak baik-baik, tapi nadanya juga tinggi kan. Akhirnya saya pindah, udah saya ngambek gitu di ruang sebelah. Akhirnya apa? Yang kena si Arya, yang kena si Gempa, yang kena si Arya. Si Arya saya datang satu ruangan itu mau dipakai udah. Ya udah kasih cepat. Arya, ini kamu gini, tuh anak-anak gini. Saya oh my god, ini yang kamu udah bilang naik darah saya. Karena saya mesti ngomong 100 kali ya Arya, sampai kamu ngerti maksud saya. Saya itu capek, mau bantuin saya gitu loh. Iya bu, itu alasannya dia. Wah, kamu alasannya 1001. Jadi hari itu nggak enak banget. Hari itu saya rasa nggak enak banget gitu. Si Pak Abang juga tersinggung. Jawabnya terus semua kena gitu. Iya betul. Lihat sih bentar bu. Manis banget sih bentar kerja terus setengah hari itu siapa nih? Memang dia tersenang. Ini belum keluar. Udah tahu aku masuk dia.
panggil Uut aja. Ada bingung. Dia bingung. Uut mau ngapain aja ini? Udah pokoknya saya ada urusan. Beli barang. Ngapain? Beli barang. Dia saya Uut. Enggak. Karena kesana bukan saya. Mesti saya. Dia mau Uut. Pulang-pulang kita masih diem-dieman nih. Masih diem-dieman nih. Tapi udah ada makan. Begitu saya pulang, udah makan. Udah. Makanan saya di situ. Udah kan nafsu makan. Udah sakit tapi udah bisa makan. Terus udah sore itu saya udah setengah kayak mau pingsan gitu. Jadi kayak badan udah capek, banyak pikiran, kerjaannya udah kelar-kelar. Jadi maksud saya gini loh, aduh lu diem dulu deh, gua kerjain ini dia beres gitu loh. Tapi aku gini, udah stop, udah. Maksud saya kan baik, maksud saya kan baik. Kamu tuh udah kecapean, istirahat, stop, ada waktunya. Nah saya dari pihak saya, kalau nggak dikerjain, kapan lagi gitu loh? Karena makin hari kan makin numpuk, ada lagi, nggak kelar-kelar. Orderan diri aja nggak kelar-kelar. Mie udah diorderin belum? Mie udah belum yang ini. Mie udah termasuk belum. Numpuk ini semua di saya. Akhirnya capek dan akhirnya saya kelayangan. Saya pikir benar juga ya. Saya jalan tuh udah sampai kayak mau jatuh gitu loh. Kayak udah berbintang-bintang gitu. Iya. Akhirnya saya diam, malamnya duduk diam, makan bareng, tenang. Saya biasanya kan agak malam ya tidur. Ini udah jam ngantuk banget udah nggak bisa makan. Terus saya tidur dulu ya, saya mau tidur. Setengah 2 bangun, tidak bisa tidur lagi. Karena kesorean kan tidurnya. Saya tidur lagi akhirnya saya datang ke Tuhan minta ampun, memang saya perlu istirahat. Kadang-kadang saya cuma pikir gini, saya bukan main-main loh, saya kerja loh, walaupun di depan kan nggak bagus juga yang di depan komputer terus-terusan. Tapi kalau nggak dikerjain siapa yang mau kerjain? Nah, gitu ya. Jadi menurut saya ada reason, dia juga ada reason gitu. Kalau saya nggak kerjain, makin numpuk tiap hari kan masih banyak kerjaan sampai akhirnya saya itu bayar listrik kan ada 10 per 11, 1 bisa kebayar. Jadi lupa ini. Tolong dong transferin si ini mau ngebon, saya itu mau ketemu. Iya, dan saya kan orangnya iya, tapi ini justru bentuk pikiran. Lupa. Sudah ya, belum. Kerjain dong, iya. Kan masih banyak kan? Ya udah, belum. Sabar, makasih. Enggak ya, itu kalau disuruh gak langsung dikerjain. Ngerjain yang lain. Bener, saya ngerjain yang lain. Memang sih gitu, akhirnya lupa. Tapi kan saya nggak bisa nyetop yang ini nih, kalau nyetop putar dari pulang lagi. Tapi kerjain dulu dong. Ini baik, sayangnya yang otaknya darahnya tinggi. Tapi daripada Tuhan memang betul saya perlu istirahat karena kalau udah terlalu capek, kita akhirnya nggak bagus buat ke sekeliling. Iya, betul. Iya kan? Jadi nada kita tinggi, ya kan? Emosi, iya. Emosional. Betul. Kita kerja juga akhirnya itu saya kerja. Wah kerja ngawur banget gitu. Kerja tapi karena kecapean. Kecapean deh kerja kita nggak benar itu lupa bayar listrik satunya dia satunya. Padahal tetap satu. Saya kan sering kali transfer orang salah. Sering banget. Sering itu berarti kan udah kecapean. Ada waktu istirahat. Ya bilang. Cuma saya pikir enggak, saya nggak apa-apa kok. Saya kuat kok gitu, saya nggak apa-apa. Tapi akhirnya orang-orang sekeliling karena dampak, salah transfer, salah ngerjain sesuatu, akhirnya diulang lagi deh. Nah itulah perlu memang istirahat. Ya, dia juga kasih Tuhan kan kadang-kadang pagi juga kita terburu-buru, kita begini. Bukan ya doanya ya, doa sih, tapi maksudnya baca Alkitabnya bentar aja ya Tuhan. Tapi seharian itu benar betul kita nggak baca firman Tuhan kan Tuhan berdoa bukan cuma berdoa dan baca firman Tuhan. Seharian itu malah kayaknya nggak ngerjain apa-apa ya hari ini. Kayaknya nggak ngerjain apa-apa. Apa yang saya kerjain kok? Kayaknya nggak ada. Ketika kita berdoa, serahkan ke Tuhan, kerjaan itu beres semua. Itu benar loh. Itu benar. Jadi kan ya udah saya tadi malam 1:30 bangun dibawa kaki Tuhan. Saya ke komputer lagi. Saya Tuhan, memang saya perlu istirahat, perlu waktu juga, gitu kan dengan suami juga. Kadang-kadang kayak gini, waktunya makan masih di depan komputer. Ayo kapan waktu kita bersama? Saya bilang, kita seharian bersama-sama. Kita kapan bersama? Hari kita kan nempel. Kalau
vibes-nya beda. Iya, makanya beda. Terus saya di sini kok bersama-sama, saya kan di sini di ruangan yang sama. Kita kan. Ya saya bilang, Tuhan ampuni saya bertobat Tuhan. Kadang-kadang gitu, kalau kita terlalu peng, nah akhirnya kita itu kita juga merugikan diri kita sendiri, kedua kita juga merugikan orang-orang sendiri. Benar. Jadi ada waktu untuk Istirahat ya, tenang ya. Itu perlu banget. Jadi Maria yang gemnya. Ya, Bagi Tuhan dulu ya. Tuhan. Ya. Tapi doa pasti saya berdoa, tapi kadang-kadang baca firman-Nya kita dulu ya Tuhan gitu kan. Saya ini masih mau ngerjain ini, orang udah telepon kiri kanan, aku udah ngerjain ini. Ntar ya Tuhan ya, lupaan. Ini udah malam baru buka Alkitab, jadi udah sisa waktu. Kan harusnya bukan sisa waktu kan? Iya. Iya. Pada waktu pagi kita Habis amin biasanya saya langsung Mazmur 91, tempat perlindungan. Bugam, saya kemarin juga ngamuk saya di mobil. Ini Maria si dukun itu kan, dia mau dibaptis itu yang nana. Begini itu loh ada istrinya orang begini dan ayo kita layani. Dia naik motor Bugam. Saya bilang saya jangan dibawa yang kecil-kecil, kecil-kecil yang motor itu Bugam. Aduh, kan ini. Nah terus Bu Fang sama grup Inti Aglo, itu Inti nelpon ngebahas kita nanti mau berangkat konferensi nasional Aglo di Jakarta sama di KL. Lagi ngomong nanti naik pesawat apa naik bis, ngirit, Saya selalu ngasih masukan naik bis aja biar murah, sleeper, bla bla. Nah, kita lagi tontonin ini si Maria udah ngilang yang nonton jalan saya nggak kenal itu jalan apa kan saya nggak mungkin buka aja teks kan nggak bisa bukan nanti dipipip ini motor ada saya buka perbuat sekali terus ini sis jadi gimana Nana saya cengkel ini buka baik sudah kamu orang berangkat sendiri saya berangkat sendiri kamu orang berangkat aja saya berangkat sendiri sudah saya panggil dulu sudah ya saya tutup saya ngamuk bukan akhirnya malam-malam Bu Fang telepon sis kamu ngapain nggak usah kamu marah gitu kenapa kok kamu langsung darah tinggi katanya ya itu tadi Bugam udah saya ini memang saya marah Bugam lalu kita lagi bingung ngurusin mau ini ngomong soal ini yang satu mau begono begini kan pusing Bugam sudah saya berangkat sendiri saja saya berangkat sendiri kamu orang berangkat sendiri tutup akhirnya itu banyak orang tua-tua lo tak gituin artinya kita udah penat capek udah penat, udah lelah dan dia itu perlu istirahat iya tenang bawa kasih Tuhan gimana Beririn juga ya pernah ngalamin gitu ya kalau Beririn sabar ini kalau aku nyuruh Kalau Mas Dani beda kayak gini udah jam 2 kan ya yang kamu nggak ngerjain pesanan 100 loh buat ini udah pokoknya aku mau tidur dulu kamu jangan ganggu aku jangan menyepelekan tidak menyepelekan kalau aku sudah menemukan ritme kerjanya udah tahu lah udah ngerti kan pokoknya aku tak senengin diriku dulu sebelum aku kembali kerja jadi kadang-kadang misalnya tidur dulu bangun makan es krim segar dulu lihat drakor bentar atau misalkan aku pengen pujian apa nih kan baru gas kerja sampai jam 9 habis itu mandi tidur kelar kadang-kadang ayo yang jam berapa nih kadang-kadang dikeluar dari rumah udah kamu tuh nggak tahu apa diam aja sampai dia bilang oh gitu ya dia tuh tidak menampilkan rasa ketersinggungannya tapi ada seketika kan katamu aku nggak tahu apa-apa ngapain kamu nyuruh aku ya maaf bukan begitu jadi kadang-kadang kalau kita ngerasa kayak udah ngerti nih pekerjaan kita jadi orang-orang sekitar nggak ngerti diam aja gitu kan padahal dia juga baik gitu yuk kerja biar cepat selesai gitu kan dia ngerti terima kasih jadi seperti itu jadi apa itu perlu istirahat kemudian ya itu kalau terlalu lelah ya ketika kita ditegur sebenarnya bukan ditegur sih kayak diingatkan ingetin tuh ngerasa kayak gini kayaknya apaan sih gitu orang lagi kerja gitu iya. Saya nggak main game loh iya tahu tapi kan perlu istirahat ini waktu udah jam berapa ini ya kayak Bugam gitu ngurus laporan aku aja bikin kayak video gitu kan ya pokoknya cerita ada 20 menit video harus diringkas jadi 1 menit kan dulu aku tuh harus kerjain mau mataku sakit mau muntah apa pokoknya harus selesai karena kan harus banyak kerjaan gitu kan kayak Bugam ini harus selesai sekarang sudah berapa menit ini sudah 30 detik lagi nih kan 1 menit 30 detik udah jadi 30 detik lagi nih nanti aja cepat dulu
nanti aja deh, tidur lagi, besok aja kerjain, urusan hari ini udah kelar, besok lagi, besok bangun udah kelar. Harusnya gitu ya, tapi kadang-kadang kita kan udah Iya kan tuh, aduh udah beres gitu loh, udah ngepel gitu iya, loh. karena kan udah kayak hari ini jam 7 harus upload gini-gini biar aku bisa ngerjain pesanan, bikin video baru lagi kan. Ini harus ini video, udah taruh tidur udah enak, baru besok dilanjutin kerja. Seperti itu. Tapi kalau kue kan nggak bisa ditinggal tuh, Dita harus kelar ya. Aku tak masukin ke ini, Oh masa? masukin kulkas. Oh gitu ya. Iya, yang penting udah ngerti ininya kan. Oh ini bisa masuk kulkas, ini enggak. Kalau nggak bisa dikerjain dilanjut. Iya, jadi perlu. Jadi harus ngerti pekerjaan masing-masing. Jadi mengelola emosi ada ininya. Tapi kalau udah capek itu udah nggak bisa mengelola apa-apa ya. Aku pikir ya Bugem bawanya wah ada emosi gitu loh Bugem. Terus nggak pikir mengelola kita. Kalau ngomong tanpa sadar tuh kan, Oh. mulai tinggi lagi nadanya. Kalau aku yang capek, kita kemana? Muter-muter kemana lagi? Muter-muter itu udah jadi hiburan banget gitu kan. Sama kayak Bugem dulu dia gitu. Kenapa sih mesti kemana-mana, kita kan berdua, tapi kan beda, pergi nonton itu beda rasanya, berduaan ini kan beda rasanya. Dia juga bilang, kita kan sama-sama dalam satu kamar terus, kan beda. Ya sekian itu kan, Jadi kita harus merubah apa yang kurang baik ya. Dalam rumah tangga juga suami istri mesti ngerti ya. Suami harus ngerti, istri juga ngerti nih. Kadang-kadang saya ngerti kan, maksudnya baik, kita bilang, aduh dibatasin kerja itu istilahnya. Maksudnya kan baik untuk kesehatan kita juga. Kayak kemarin saya nggak ngomong sama dia, saya udah mau jatuh, saya udah ngomong pernah tuh kan. Iya, Saya ngomong, kan, aduh saya capek banget, saya mau tidur blok, udah lupa semuanya. Ngomong sama dua, nggak bisa tidur lagi. Ngapain bangun? Nggak bisa tidur lagi, doa aja ya, saya doa lah. Iya. seperti itu. Amin. Amin. Thank Baik. you. Kita tutup dalam doa. Burin Pak, tutup dalam doa. Dan juga nanti doa kita. Apa yang baik yang kami dalam Yesus Kristus, syukur Tuhan, firman yang sudah dipelajari kami semua, untuk belajar Tuhan, untuk kami tenang, untuk belajar, untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan keadaan kami, baik kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai menantu Tuhan, dimanapun kami berada, kami tetap membawa damai, membawa sukacita sekeliling kami, Bapa, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ingatkan kami senantiasa ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu senantiasa terus Tuhan memenuhi kehidupan kami, agar kami tetap terus Tuhan berjalan dalam jalan terang-Mu. Kami bersyukur atas segala apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada kami, baik itu merupakan yang kami yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang baik, yang senantiasa membimbing, memampukan kami ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati kita yang sudah membawa firman-Mu, Kau memberkati kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, keluarga Tuhan. Kami percaya melalui Tuhan, Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau memberkati kami semua yang hadir pada siang hari ini ya Bapa. Bahkan juga berkati beberapa teman-teman rekan kami juga yang belum sempat ikut bergabung di WBI ini, sehingga pada bulan berikutnya kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk ada persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kau juga ini kami ya Bapa, setelah perhatikan kami. Terima kasih Bapa. Kami cukup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini di mana kami siapapun kami yang ada, kami percaya berada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman yang dibawakan kita Tuhan, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Seberapapun sibuknya kami, seberapapun berapa pekerjaan kami boleh istirahat Tuhan, sehingga kami boleh tidak menjadi beban bagi orang-orang sekitar kami, tidak menjadi batu sandungan bagi suami atau orang-orang sekitar kami, tapi menjadi berkat bagi mereka.
dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak terima kasih juga untuk semua anak-anak yang hadir hari ini, kiranya berkat yang sama ya Tuhan. Marilah perwanita luar biasa ibu tangan Tuhan. Berkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah dimanapun kau berada, di dalam rumah, di luar rumah. Kau menjadi berkat bagi keluargamu, kau menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat pada setiap daripada kami, memberikan perlindungan juga Tuhan kemanapun kami berada, dan kiranya Engkau memberkati kami, memberikan damai sejahtera sukacita ya Tuhan, dan kiranya kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami khususnya. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya kami sejahtera sukacita dan menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai mana-mana Tuhan Yesus berkati kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.